Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Malam, tempat di mana kisah-kisah misteri, horor, dan hal-hal gaib akan menemani malam kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kalian nggak ketinggalan cerita seram berikutnya. Siapkan diri kalian, karena cerita malam ini akan segera dimulai. Di sebuah gang kecil di Jogja, berdiri sebuah warung sederhana bernama Warung Soto Tangkar Pak Wasis. Warung itu hanya beratap seng dan dinding kayu seadanya. Tapi aroma kuah soto tangkar yang gurih selalu berhasil menarik perhatian orang-orang yang lewat. Setiap pagi dari pukul 6 pengunjung sudah berdatangan. Ada yang sarapan sebelum berangkat kerja. Ada juga mahasiswa yang mencari makan murah meriah. Pak Wasis seorang pria berusia 47 tahun. Selalu tampak sibuk di balik panci besar berisi kuah soto tangkar yang mendidih. Tubuhnya agak tambun. Keringat sering bercucuran karena panasnya dapur, tapi wajahnya tetap ramah menyapa pelanggan. Di sampingnya ada istrinya, Bu Sumi, seorang perempuan parubaya yang gesit melayani pembeli. Mereka berdua hidup bersama keempat anaknya, Rani, 21 tahun, si sulung yang sedang kuliah, Bayu, udah 18 tahun, anak kedua yang baru lulus SMA dan suka nongkrong, Salsa, 14 tahun, siswi SMP yang mulai ikut-ikutan gaya hidup remaja gaul. Rizky, 10 tahun. Si bungsu yang masih polos tapi sering merengek minta jajan. Warung mereka sempat berjaya beberapa tahun terakhir. Pelanggan ramai, keuntungan cukup untuk menyekolahkan anak-anak. Bahkan untuk membeli motor bekas bagi Rani dan Bayu. Namun belakangan gaya hidup anak-anak semakin tinggi. Rani sering meminta uang lebih untuk nongkrong di kafe bersama teman-temannya. Bayu merengek ingin motor baru yang lebih keren. Salsa mulai suka ikut-ikutan beli pakaian dan gadget terbaru. Bahkan Rizky pun sering merengek minta mainan mahal. Pak Wasis dan Bu Sumi sering merasa kewalahan. Setiap malam setelah warung tutup, mereka menghitung uang hasil dagangan sambil gelisah. Ya, hasilnya makin lama makin pas-pasan. Uang kuliah Rani aja udah habis setengahnya. Keluh Bu Sumi sambil menata uang di atas meja. Pak Wasis menghela napas berat. Aku juga bingung, Mi. Dulu kita nggak pernah repot kayak gini. Anak-anak sekarang beda, maunya serba enak. Padahal jualan kita ya segini-gini aja. Suasana rumah makin sering dipenuhi pertengkaran kecil. Rani mengomel ketika uang jatahnya dikurangi. Bayu marah-marah karena tidak dibelikan motor baru. Salsa ngambek kalau tidak diberi uang jajan lebih. Hanya Rizky yang kadang diam, meski sesekali ikut merengek. Di tengah semua itu, Pak Wasis berusaha tetap tegar. Dia percaya kerja keras pasti membuahkan hasil. Tapi jauh di dalam hatinya dia merasa tertekan. Warung yang dulu ramai kini mulai berkurang pengunjungnya. Ada gosip bahwa di jalan besar dekat pasar akan segera dibuka warung soto tangkar, baru milik seseorang bernama Pak Karto. Meski gosip itu baru sekadar kabar angin, hati Pak Wasis sudah tidak tenang. Dia tahu persaingan di dunia dagang bisa kejam. Apalagi jika sampai pelanggan berpindah ke tempat lain. Keluarganya akan semakin terjepit. Malam itu, ketika semua anak sudah tidur, Pak Wasis duduk di teras sambil merokok. Angin malam Jogja bertiup pelan, tapi pikirannya semakin berat. Dia memandang bulan yang menggantung di langit. Ya Tuhan, sampai kapan aku harus begini? Aku cuma pengen anak-anakku bahagia. Tapi kenapa rasanya semua jalan terasa buntu? Gumamnya lirih. Bu Sumi keluar membawa segelas teh hangat. Ia duduk di samping suaminya. Wajahnya tampak lelah tapi matanya menyimpan ambisi. Ya, kalau memang rezeki kita segini-gini aja, apa nggak ada cara lain? Anak-anak butuh lebih, kita juga butuh lebih. Pak Wasis hanya terdiam. Dia tak tahu bahwa kegelisahan malam itu akan menyeret mereka ke jalan yang gelap. Jalan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Beberapa minggu setelah kegelisahan Pak Wasis semakin menjadi, kabar tentang warung baru akhirnya benar-benar terbukti. Di jalan utama dekat pasar, sekitar 500 meter dari warung Pak Wasis, berdirilah sebuah warung besar dengan plang mencolok bertuliskan, Soto Tangkar Pak Karto. Enak, gurih, harga bersahabat. Hari pertama buka saja, warung itu sudah ramai bukan main. Orang-orang berbondong-bondong mencicipi, penasaran dengan rasa sotonya. Bahkan ada yang sengaja membandingkan langsung dengan soto tangkar milik Pak Wasis. Pak Wasis mengetahuinya saat seorang pelanggan langganan, Pak Bejo, datang ke warungnya. Sambil menyeruput kuah, ia berkomentar santai. Wis, kamu tahu nggak? Ada warung baru dekat pasar.
Wah, rame banget mas, katanya sotonya murah meriah, porsinya gede. Punya Pak Karto, orang asli sini juga. Kalimat itu seperti petir menyambar. Wajah Pak Wasis mendadak tegang. Joey hanya tersenyum kecut. Tapi di dalam hatinya ada rasa khawatir yang tak bisa dibendung. Hari-hari berikutnya terasa makin berat. Pelanggan warungnya semakin berkurang. Kalau dulu setiap pagi bangku penuh terisi, kini kursi-kursi kayu di warungnya sering kosong. Hanya beberapa pelanggan setia yang masih datang. Selebihnya lebih memilih mencoba warung baru itu. Ya, kok sepi sekali ya? Padahal tadi pagi aku masak lebih banyak. Ucap Bu Sumi sambil merapikan mangkuk-mangkuk yang tidak terpakai. Pak Wasis hanya duduk termenung. Wasi kuah yang masih penuh. Hatinya seperti diremas. Yang membuat mereka makin tersiksa adalah kabar dari tetangga. Hampir setiap hari ada saja yang bercerita tentang ramainya warung Pak Karto. Warungnya Pak Karto murah, tapi dagingnya banyak. Kuahnya kental banget, nggak kalah sama hotel. Anak-anak muda suka nongkrong di sana, tempatnya lebih bersih. Kalimat-kalimat itu bagai racun di telinga keluarga Pak Wasis. Suasana rumah semakin panas. Anak-anak mulai mengeluh. "Mah, uang jajan kok sekarang dikit banget?" Tanya Salsa dengan wajah cemberut. "Motor aku bensinnya habis tapi nggak ada uang buat isi." Protes Bayu sambil membanting helmnya ke meja. Rani pun ikut menekan. "Kalau kayak gini terus aku malu sama teman-teman. Mereka bisa nongkrong di kafe, aku malah nggak bisa ikut." Bu Sumi yang sudah lelah menahan malu, akhirnya meledak. "Kalian pikir gampang apa nyari duit? Bapakmu sama ibu banting tulang, dagangan malah kalah sama tetangga? Jangan cuma bisa nuntut." Pertengkaran itu membuat Pak Wasis semakin tertekan. Malam-malamnya ia habiskan dengan merokok sendirian. Wajahnya penuh kerutan. Setiap kali lewat depan warung Pak Karto, ia selalu iri melihat penuhnya pengunjung di sana. Mobil dan motor berjejer parkir. Tawar yang pelanggan terdengar sampai ke jalan. "Kenapa orang-orang pada ke sana? Apa kurang enak soto buatanku?" Gumamnya lirih sambil menatap warung pesaingnya. Namun, dalam hati kecilnya ia tahu, persaingan dagang tidak hanya soal rasa, tapi juga strategi, penampilan, bahkan keberuntungan. Dan sayangnya, keberuntungan kini tidak lagi berpihak padanya. Suatu malam, saat menghitung uang hasil jualan yang makin menipis, Bu Sumi mendesah kesal. "Ya, kalau begini terus kita nggak akan mampu. Anak-anak semakin banyak mau, warung makin sepi. Aku nggak mau hidup miskin terus ya." Pak Wasis hanya menatap istrinya dengan mata kosong. Ada rasa marah, ada rasa putus asa. Tapi jauh di lubuk hatinya, mulai muncul sebuah pikiran gelap. Haruskah ia mencari jalan pintas? Dan tanpa disadari, kegelisahan itu menjadi pintu pertama yang akan menyeret mereka pada dunia gelap yang menyeramkan. Hari-hari Pak Wasis semakin suram. Warungnya kian sepi, pelanggan yang dulu setia mulai berkurang. Setiap kali ia menyalakan kompor besar dan mengaduk kuah soto, ada perasaan sia-sia. Panci penuh kuah sering tersisa, daging banyak yang tak terjual, dan pada akhirnya terpaksa dibuang. "Wah, rugi lagi ya," gumam Bu Sumi dengan wajah kusut. Menatap daging sisa yang harus dibuang ke tempat sampah. Pak Wasis tidak menjawab, hanya duduk termenung sambil merokok. Di dalam dadanya ada perasaan perih. Seolah harga dirinya sebagai kepala keluarga diremukkan oleh keadaan. Sementara itu, anak-anak mereka bukannya mengerti keadaan, malah semakin menambah beban. Suatu sore, ketika warung baru saja tutup, Rani pulang dengan wajah masam. Dia langsung membuka pintu rumah dengan kasar dan membanting tas kuliahnya ke sofa. "Mah, uang semesteran belum dibayar. Dosen udah ngingetin. Kalau aku nggak bayar minggu ini, aku bisa nggak ikut ujian," serunya dengan nada tinggi. Bu Sumi terkejut lalu menatap suaminya. "Ya, gimana ini? Uang semester Rani aja belum ada. Padahal tinggal beberapa hari lagi jatuh tempo." Pak Wasis hanya terdiam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu uang di tangan mereka bahkan tidak cukup untuk bayar listrik dan belanja dapur. Tak lama kemudian, Bayu ikut menambah panas suasana. Bayu pulang bersama temannya dengan wajah sebal. "Pak, aku malu sama teman-teman. Motor aku jelek, sering mogok. Temanku udah pada ganti motor baru semua. Aku pengen yang bagus juga. Kalau enggak, aku malas kuliah, malas keluar rumah." Teriaknya, suasana rumah semakin kacau. Salsa ikut-ikutan merengek, "Bu, aku pengen beli HP baru. Teman-temanku semua udah pakai yang kamera 3. Aku malu kalau HP ku jelek."
Bahkan Rizky, si bungsu yang biasanya polos, kini sering merengek. Ayah, aku mau mainan robot yang bisa nyala. Temanku punya, aku pengen juga. Tekanan itu membuat Bu Sumi marah besar. Dia berdiri sambil menunjuk anak-anaknya satu persatu. Kalian ini ngerti nggak sih keadaan orang tua kalian? Warung lagi sepi, uang nggak ada, masih aja minta ini itu. Kalau terus begini kita bisa bangkrut, bisa nggak punya apa-apa. Namun anak-anak bukannya diam, malah membantah. Rani menangis sambil berkata, "Kalau aku gagal kuliah, salah siapa? Salah kalian kan, yang nggak bisa cari uang banyak." Bayu menimpali dengan kasar, "Kalau nggak bisa kasih kita hidup enak, mending jual aja warung itu. Malu aku teman-teman udah kaya semua." Kata-kata itu menusuk hati Pak Wasis. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh anak-anaknya sendiri. Malam itu, setelah semua anak tidur, Pak Wasis dan Bu Sumi duduk di dapur. Lampu temaram, hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar. Wajah Bu Sumi penuh amarah bercampur putus asa. "Ya, aku nggak tahan lagi. Nih kok anak makin menjadi-jadi. Kalau kita cuma andalkan warung, nggak akan cukup. Kita butuh cara lain, cara cepat buat dapat banyak uang." Pak Wasis menatap istrinya lama. "Cara cepat? Maksudmu apa, Mi?" Bu Sumi menghela napas berat. "Aku nggak tahu, tapi aku pernah dengar. Ada orang yang tiba-tiba kaya mendadak. Katanya mereka pakai jalan gaib, jalan pintas." Mendengar itu dada Pak Wasis berdegup kencang. Ada rasa takut, tapi juga penasaran. Dalam hatinya suara bisikan kecil mulai muncul. Kalau benar ada jalan pintas, kenapa tidak dicoba? Malam itu mereka tidak langsung membicarakan lebih jauh. Namun benih keputusasaan sudah tertanam, tekanan dari anak-anak, hutang yang semakin menumpuk, serta sepinya warung membuat mereka perlahan terdorong untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Malam itu, hujan turun deras membasahi jalanan Jogja. Warung soto tangkar milik Pak Wasis sudah lama tutup, namun ia masih duduk termenung di teras rumah, merokok tanpa henti. Asap rokok mengepul bercampur dengan hawa dingin malam. Wajahnya penuh kerutan, matanya sayu, pikirannya kusut. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Seorang pria paruh baya turun, memakai jas hujan lusuh. Wajahnya kurus, matanya cekung, bibirnya tersenyum samar. "Assalamualaikum." Suara itu terdengar serak. Pak Wasis menoleh, agak terkejut. "Sarno, astaga, sudah lama sekali nggak ketemu." Ya, pria itu adalah Sarno, teman lama Pak Wasis waktu muda. Dulu mereka pernah sama-sama berdagang kecil-kecilan. Tapi setelah itu Sarno menghilang entah kemana. Kini ia muncul kembali, dengan tatapan aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Mereka pun berbincang. Sarno bertanya tentang usaha Pak Wasis, dan Pak Wasis menceritakan semua. Warung yang sepi, hutang yang menumpuk, anak-anak yang menuntut, hingga warung pesaing milik Pak Karto yang semakin ramai. Sarno mendengarkan dengan seksama, lalu tersenyum tipis. "Wis, hidup ini memang keras. Kalau cuma mengandalkan kerja keras kadang nggak cukup. Ada kalanya kita butuh jalan pintas." Kata-kata itu membuat dada Pak Wasis berdebar. Dia menatap temannya dengan heran. "Maksudmu, jalan pintas apa, no?" Sarno mencondongkan tubuh. Suaranya pelan seolah takut didengar orang lain. "Kamu tahu kenapa warung Pak Karto bisa langsung ramai? Bukan cuma karena rasa sotonya. Ada sesuatu yang nggak kelihatan, yang bantu dia, dan kamu juga bisa dapat itu kalau mau." Pak Wasis terdiam. Kata-kata Sarno terasa seperti bisikan iblis. Tapi anehnya, ada bagian dalam dirinya yang tertarik. "Jangan bercanda, no. Masa ada hal begituan?" Katanya berusaha tenang. Sarno tersenyum miring. "Aku nggak bercanda. Aku sendiri sudah membuktikannya. Kalau kamu mau, aku bisa tunjukkan jalan. Di pinggiran kota, dekat pohon beringin tua di sebelah makam lama. Di sana, kamu bisa meminta bantuan. Tapi tentu saja ada syaratnya." Pak Wasis merinding. Syarat apa?" Sarno menatapnya tajam. Matanya berkilat aneh di bawah cahaya lampu teras. "Syaratnya gampang. Setiap rezeki yang kamu dapat, ada bagian yang harus kamu serahkan sebagai tumbal. Kalau tidak, keluargamu sendiri yang akan ditagih." Mendengar itu, Pak Wasis tercekat. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Namun sebelum ia menjawab, Bu Sumi keluar membawa payung. Ia kaget melihat Sarno. Tapi setelah tahu siapa orang itu, ia langsung ikut duduk. Sarno pun mengulangi penjelasannya di depan Bu Sumi. Yang mengejutkan,
bukannya menolak. Bu Sumi justru terlihat antusias. Wajahnya penuh ambisi. Ya, ini kesempatan kita. Daripada terus susah, mending kita coba. Anak-anak butuh uang. Kita juga capek kalau cuma kerja keras tapi hasilnya nggak seberapa, kata Bu Sumi dengan suara lantang. Pak Wasis menatap istrinya dengan kaget. Tapi Mi, ini bukan hal main-main. Kalau salah langkah bisa bahaya. Namun Bu Sumi tetap ngotot. Bahaya apa? Justru lebih bahaya kalau kita miskin terus. Lihat anak-anak mereka nggak pernah puas. Kalau kita nggak berubah, mereka bisa hancur masa depannya. Percayalah ya. Ini gijulan kita. Sarno tersenyum puas melihat perdebatan itu. Ia tahu, hati Bu Sumi sudah tergoda. Dan lambat laun Pak Wasis pasti ikut menyerah pada keadaan. Akhirnya, setelah malam semakin larut, Sarno berdiri dan menepuk bahu sahabatnya. Pikirkan baik-baik, Wis. Kalau engkau sudah siap, aku akan ajak ke tempat itu. Ingat, semakin cepat semakin besar rezeki yang datang. Sarno pun pergi, meninggalkan jejak basah di lantai teras. Suara motornya menghilang dalam gelap, tapi aroma aneh entah dari mana tiba-tiba tercium. Bau anyir seperti darah segar. Pak Wasis hanya bisa duduk kaku, rokok di tangannya padam. Bu Sumi menatap suaminya penuh keyakinan, seakan ia sudah mantap dengan keputusan hatinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, nama pesugihan benar-benar masuk dalam kehidupan mereka. Dan tanpa mereka sadari, keputusan itu akan menyeret seluruh keluarga menuju nasib yang mengerikan. Malam itu, langit Jogja tampak muram. Bulan tertutup awan tebal. Angin berhembus kencang seolah membawa kabar buruk. Di rumah sederhana itu, Pak Wasis dan Bu Sumi sudah menyiapkan diri. Mereka berdua berdiri di dapur dengan wajah tegang. Di atas meja kayu, ada beberapa benda yang sudah dipersiapkan sesuai arahan Sarno. Kepala kambing yang masih segar, darahnya menetes pelan. Bunga 7 rupa yang wanginya bercampur anyir. Seekor ayam cemani, ayam hitam yang sudah diikat. Kemenyan dan dupe, siap dibakar. Bu Sumi menatap benda-benda itu dengan sorot mata ambisius. Sementara Pak Wasis hanya bisa menggertakkan gigi, menahan rasa takut yang menguasai dirinya. Mi, apa kita benar-benar mau lakukan ini? Aku masih ragu. Bisik Pak Wasis. Bu Sumi menoleh tajam. Ya, jangan lembek. Kalau kita mundur sekarang, sampai kapan kita mau hidup miskin? Ingat anak-anakmu. Mereka butuh uang, butuh masa depan. Kalau kita nggak ambil kesempatan ini, mereka akan sengsara selamanya. Kata-kata itu menghantam hati Pak Wasis. Ia pun akhirnya mengangguk pasrah. Tepat tengah malam Sarno datang menjemput mereka. Tanpa banyak bicara, ia mengajak Pak Wasis dan Bu Sumi menuju tempat yang sudah dijanjikan. Sebuah makam tua di pinggiran kota, di mana berdiri sebuah pohon beringin besar yang menjulang angker. Ketika sampai di sana, suasana benar-benar mencekam. Angin malam berembus dingin menusuk tulang. Cahaya bulan samar-samar menembus celah daun beringin yang rimbun. Suara burung hantu terdengar sayup-sayup, membuat bulu kuduk berdiri. Letakkan semua sesajen di bawah pohon, perintah Sarno pelan. Suaranya berat dan dingin. Dengan gemetar, Pak Wasis menaruh kepala kambing, bunga 7 rupa, dan ayam hitam yang sudah disembelih di atas tampah bambu. Bu Sumi menyalakan dupa. Asap putih mengepul dan menari-nari di udara, menebarkan bau menusuk. Sarno mulai membaca mantra. Suaranya lirih tapi anehnya terdengar jelas di telinga Pak Wasis. Semakin lama, mantra itu terdengar seperti bisikan banyak suara. Ada yang berat, ada yang melengking. Seolah-olah lebih dari satu makhluk ikut berbicara bersamanya. Tiba-tiba, udara di sekitar pohon berubah. Angin berhembus kencang, ranting-ranting bergoyang keras. Dan dari balik kegelapan terdengar suara tawa serak yang membuat jantung Pak Wasis hampir copot. Dari balik batang pohon beringin, muncul sosok hitam besar. Tubuhnya tinggi menjulang, matanya merah menyala, gigi tajam terlihat ketika ia menyeringai. Bau amis darah langsung menusuk hidung, membuat perut mual. Pak Wasis gemetar, kakinya lemas. Apa itu? Mi, aku takut. Bu Sumi justru menatap tajam, meski wajahnya pucat. Itu yang bisa bantu kita ya. Sosok itu berbicara, suaranya bergema seolah berasal dari dasar bumi. Siapa yang berani memanggilku malam ini? Sarno menunduk hormat. Tuan, ini mereka yang ingin meminta pertolongan. Pak Wasis dan istrinya, Bu Sumi.
Makhluk itu menoleh, matanya menyala menembus jiwa. Kalian ingin kaya? Kalian ingin warung kalian ramai kembali? Aku bisa memberi. Tapi ingat, tidak ada yang gratis. Suara itu membuat tubuh Pak Wasis bergetar hebat. Namun Bu Sumi menjawab cepat tanpa ragu. Kami mau. Apapun syaratnya kami siap. Makhluk itu tertawa, suara tawanya menggema di seluruh area makam. Baiklah, syaratku sederhana. Setiap rezeki yang kalian dapat, harus ada tumbal. Bisa berupa darah hewan atau nyawa manusia. Jika kalian lupa, maka aku sendiri yang akan mengambil milik kalian. Dan aku akan mulai dari anak-anak kalian. Pak Wasis langsung pucat pasi. Jangan anak-anak kami. Suaranya parau, hampir menangis. Namun Bu Sumi memegang tangan suaminya kuat-kuat. Ya, kita bisa pakai hewan, bisa pakai apa saja. Anak-anak nggak akan kenapa-kenapa kalau kita patuhi syaratnya. Makhluk itu mengulurkan tangannya yang hitam besar, kukunya panjang seperti pisau. Kalau begitu, berikan darahmu sebagai tanda ikatan. Dengan gemetar, Pak Wasis menggigit bibirnya. Sarno mengangsurkan pisau kecil, menyuruhnya menggoreskan luka di telapak tangan. Darah menetes ke tanah, langsung diserap oleh akar pohon beringin. Bu Sumi ikut melakukannya, meski wajahnya pucat. Makhluk itu tertawa puas. Perjanjian sudah sah. Mulai besok, warung kalian tidak akan pernah sepi lagi. Tapi ingat, jangan pernah mengingkari aku. Lalu dalam sekejap, sosok itu menghilang. Hanya bau anyir dan dingin menusuk yang tertinggal. Pak Wasis terduduk lemas, wajahnya pucat seperti mayat. Bu Sumi menahan tangis, tapi ada cahaya ambisi di matanya. Sarno hanya tersenyum samar, seolah semua sudah berjalan sesuai rencana. Malam itu, mereka pulang dengan hati penuh campuran rasa, takut, lega, dan harapan. Mereka tidak tahu bahwa sejak saat itu hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Jalan gelap telah mereka pilih. Sejak malam ritual di bawah pohon beringin tua itu, suasana warung Pak Wasis berubah drastis. Kejadian aneh dimulai keesokan harinya. Pagi itu, saat mereka membuka warung, pelanggan berdatangan lebih banyak dari biasanya. Awalnya hanya beberapa, lalu bertambah. Hingga kursi-kursi kayu di warung penuh sesak. Orang-orang bahkan rela berdiri sambil menunggu giliran. Pak, tambah satu porsi lagi ya. Sotonya enak banget. Seru seorang pelanggan dengan wajah puas. Bu, bungkus 2. Suamiku di rumah pasti suka ini, kata pelanggan lain sambil tersenyum. Pak Wasis dan Bu Sumi saling pandang. Heran bercampur bahagia. Belum pernah warung mereka seramai itu sejak kehadiran Pak Karto. Yang lebih aneh, rasa soto tangkar buatan Pak Wasis terasa berbeda. Kuahnya jauh lebih gurih, dagingnya terasa empuk dan harum, seolah-olah ada bumbu rahasia yang membuatnya lebih nikmat dari biasanya. Padahal Pak Wasis merasa tidak menambah atau mengubah resep apapun. Ya, kenapa sotonya bisa jadi seenak ini ya? Bisik Bu Sumi dengan mata berbinar. Pak Wasis hanya menggeleng. Tapi di dalam hati ada rasa dingin yang menyelusup. Ia ingat sosok hitam besar yang menuntut tumbal dalam perjanjian malam itu. Hari-hari berikutnya, warung Pak Wasis semakin ramai. Bahkan pelanggan warung Pak Karto banyak yang beralih ke tempat mereka. Jalanan depan rumah penuh dengan motor dan mobil pelanggan. Uang mengalir deras, pundi-pundi mereka terisi. Anak-anak pun ikut menikmati hasilnya. Dan bisa membayar biaya kuliah dan belanja pakaian baru. Bayu mendapat motor sport yang ia idamkan. Salsa dibelikan HP baru dengan kamera canggih. Rizky mendapat mainan mahal yang dulu hanya bisa ia lihat di etalase toko. Semua tampak bahagia. Tawa kembali terdengar di rumah Pak Wasis. Namun di balik itu semua, tanda-tanda aneh mulai muncul. Tetangga sekitar mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil. Malam-malam ketika warung sudah tutup, sering terlihat asap hitam keluar dari dapur. Kadang terdengar suara bisikan samar, seperti orang bercakap-cakap dalam bahasa yang tidak dimengerti. Ada juga bau anyir, mirip darah segar yang tiba-tiba tercium hingga ke jalan. Pak, Bu, semalam saya lewat depan warung panjenengan. Kok saya lihat ada bayangan gede banget berdiri di dapur. Padahal warung kan udah tutup. Cerita salah satu tetangga dengan wajah was-was. Bu Sumi hanya tersenyum kaku, menepis. Mungkin panjenengan salah lihat. Wong kami sudah tidur kok. Tapi Pak Wasis mendengarnya dengan wajah pucat. Ia tahu tetangga itu tidak salah lihat. Dia sendiri beberapa kali melihat sosok hitam besar berdiri di pojok dapur. Menatapnya tajam. Sosok itu tidak berbicara,
hanya berdiri kaku. Namun tatapannya seakan mengingatkan janji yang pernah ia ucapkan di bawah pohon beringin. Suatu malam, saat menghitung uang hasil jualan yang sangat banyak, Pak Wasis mendengar bisikan lirih di telinganya. "Jangan lupa, tumbal." Tangannya gemetar, uang yang ia pegang terjatuh ke lantai. Bu Sumi buru-buru memengutinya sambil berkata, "Kenapa ya?" Pak Wasis menelan ludah. Suara itu lagi." Dia minta tumbal. Bu Sumi terdiam sesaat lalu dengan wajah dingin ia menjawab, "Kita pakai hewan saja. Enggak usah manusia, yang penting syaratnya terpenuhi." Maka setiap malam Jumat, diam-diam mereka menyembelih ayam cemani atau kambing, lalu membawanya ke makam tempat pohon beringin itu berada. Darah hewan ditumpahkan di akar pohon, dan seketika angin berhembus kencang, seolah ada sesuatu yang menerimanya. Namun meski begitu, rasa takut di hati Pak Wasis tidak pernah hilang. Suatu kali, seorang pelanggan tiba-tiba pingsan setelah menyantap soto di warung mereka. Bibirnya membiru, tubuhnya kejang-kejang, lalu meninggal di perjalanan menuju rumah sakit. Gosip langsung menyebar. Ada yang bilang warung Pak Wasis memakai pesugihan, ada juga yang bilang kuah sotonya dicampur sesuatu yang tidak wajar. Anehnya, bukannya sepi, warung itu justru semakin ramai. Seolah-olah kejadian itu malah membuat orang-orang semakin penasaran untuk datang. Pak Wasis tidak bisa tidur nyenyak. Dalam mimpinya, ia selalu melihat wajah-wajah orang yang sudah meninggal mendatangi dirinya. Dengan tubuh penuh darah, menatapnya tanpa suara. Sementara Bu Sumi tampak semakin terbiasa. Ia tidak lagi takut, malah semakin bersemangat menghitung uang. Baginya semua itu hanyalah harga kecil yang harus dibayar demi kemewahan yang kini mereka nikmati. Tapi jauh di dalam hati Pak Wasis, ada rasa ngeri yang semakin besar. Ia tahu suatu saat nanti, bayangan hitam itu akan menagih lebih dari sekadar darah hewan. Dan ketika hari itu datang, keluarganya pasti tidak akan selamat. Keberhasilan warung soto tangkar milik Pak Wasis terus berlanjut. Uang semakin menumpuk. Rumah mereka direnovasi besar-besaran. Bahkan Pak Wasis sempat membeli mobil baru. Dari luar keluarga ini tampak sempurna. Warung laris, anak-anak bahagia, dan kehidupan penuh kemewahan. Namun, di balik senyum itu ada ketakutan yang terus menghantui. Malam-malam Pak Wasis sudah jarang bisa tidur lelap. Setiap ia memejamkan mata, mimpi buruk selalu datang. Kadang ia melihat wajah Pak Karto, pesaingnya, dengan mata melotot penuh darah. Kadang ia mendengar suara-suara tangisan anak kecil di pojok kamar. Dan yang paling sering, ia bermimpi sedang berada di warung sendiri. Tapi pelanggan yang datang bukan manusia, melainkan sosok-sosok hitam tanpa wajah, yang duduk diam sambil menyuapkan soto ke mulut mereka, yang berlumuran darah. Pak Wasis sering terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di sampingnya Bu Sumi selalu terlihat lebih tenang. "Ya, biasa saja. Itu cuma mimpi. Kita sudah terlanjur, jadi jangan goyah," katanya enteng sambil menepuk bahu suaminya. Namun, kenyataan mulai menunjukkan tanda-tanda menyeramkan. Anak-anak mereka yang dulu ceria, kini tampak berbeda. Rani sering melamun di kamar. Matanya kosong, wajahnya pucat. Pernah suatu malam ia mengigau sambil berteriak, "Jangan tarik aku, lepaskan," hingga membuat adik-adiknya ketakutan. Bayu yang dulu nakal, sekarang lebih sering marah-marah tanpa sebab. Yoya pernah memukul temannya hanya karena bercanda soal warung ayahnya. Salsa menjadi murung. Ia jarang bermain dengan teman-temannya. Bahkan sering duduk sendirian di teras rumah, sambil menatap kosong ke jalan. Rizky si bungsu justru sering terlihat bercakap-cakap sendiri. Saat ditanya sedang bicara dengan siapa, ia menjawab polos. Sama om besar yang suka duduk di dapur. Mendengar itu, Pak Wasis langsung merinding. Dia tahu siapa om besar yang dimaksud. Pelanggan memang masih ramai, tapi sebagian dari mereka mulai merasakan keanehan. Ada yang mengaku saat makan soto, kuahnya tiba-tiba terasa asin darah. Ada yang melihat bayangan hitam melintas cepat di belakang dapur. Bahkan seorang pelanggan bercerita bahwa ketika ia menengok ke panci besar, yang ia lihat bukan kuah soto, melainkan cairan merah kental seperti darah segar. "Aku nggak mau lagi ke warung itu. Rasanya aneh, bikin mual," bisik salah satu pelanggan ke temannya. Meski begitu, tetap saja warung penuh. Seolah-olah ada kekuatan yang memaksa orang untuk datang.
Suatu malam, setelah selesai menutup warung, Pak Wasis sendirian di dapur. Tiba-tiba lampu berkedip-kedip lalu mati. Gelap total. Dari kegelapan itu muncul suara napas berat, diikuti aroma amis menusuk hidung. Wasis. Suara itu berat, panjang, menggoma. Pak Wasis gemetar. Dari kegelapan, sosok besar hitam dengan mata merah menyala muncul. Menunduk menatapnya. Tumbal manusia. Waktunya sudah dekat. Pak Wasis tersungkur, tubuhnya lemas, mulutnya gemetar tak mampu menjawab. Sosok itu mendekat lalu tiba-tiba lenyap. Lampu kembali menyala seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu Pak Wasis hanya bisa duduk di lantai, menangis ketakutan. Keesokan harinya kabar duka mengguncang kampung. Pak Karto, pesaingnya, ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan di dapur warungnya. Tubuhnya kaku dengan wajah pucat ketakutan. Matanya melotot seakan melihat sesuatu yang mengerikan. Orang-orang mulai berbisik. Pak Karto mati aneh, jangan-jangan ada hubungannya sama Pak Wasis. Iya, warung Pak Wasis tiba-tiba ramai, sedangkan Pak Karto sepi. Jangan-jangan ada pesugihan. Pak Wasis makin ketakutan. Ia tahu betul bahwa kematian Pak Karto adalah hadiah dari perjanjian pesugihan itu. Sosok hitam itu telah menyingkirkan pesaingnya, tapi kini ia menuntut lebih. Sejak kematian Pak Karto, rumah Pak Wasis tidak pernah tenang. Suara-suara aneh sering terdengar. Langkah kaki di lorong padahal semua sudah tidur. Suara tangisan perempuan dari dapur, bahkan suara anak kecil yang tertawa tengah malam. Suatu malam Rani menjerit histeris saat keluarganya masuk ke kamarnya. Gadis itu menangis sambil menunjuk cermin di dinding. Ada wajah hitam besar di situ. Dia senyum ke aku. Pak Wasis makin terpojok. Ia merasa hidupnya sudah bukan lagi miliknya. Ia dikendalikan oleh sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat dan semakin mengerikan. Hari-hari penuh kengerian itu membuatnya sadar. Perjanjian yang ia buat bukanlah solusi, melainkan awal dari kehancuran. Dan ia tahu, waktunya semakin dekat sebelum keluarganya sendiri dijadikan tumbal. Malam itu hujan deras mengguyur Jogja. Petir menyambar berulang kali, seolah langit ikut murka. Pak Wasis duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Tangannya gemetar menggenggam rokok yang tak pernah ia nyalakan. Di dalam kepalanya hanya ada satu suara berat dari makhluk hitam yang terus bergema. Tumbal manusia, waktunya sudah tiba. Ia tahu peringatan itu bukan main-main. Selama ini ia hanya memberi ayam atau kambing setiap malam Jumat. Tapi kini sosok itu menginginkan yang lebih besar, darah manusia. Bu Sumi masuk sambil membawa kantong plastik berisi uang hasil warung hari itu. Wajahnya sumringah, berbeda jauh dengan suaminya yang ketakutan. Ya, kita makin kaya. Pelanggan tadi sampai antre di luar loh. Uang kita nggak habis-habis. Pak Wasis menatap istrinya dengan mata berkaca. Mi, aku takut. Dia minta tumbal manusia. Kalau kita nggak kasih, bisa-bisa dia ambil kita semua. Bu Sumi terdiam lalu menghela napas panjang. Kalau gitu, kita cari orang. Asal bukan keluarga kita, bisa orang luar, pengemis, atau siapapun. Yang penting bukan darah kita sendiri. Nih, kamu dengar dirimu sendiri? Itu nyawa manusia. Kita sudah terlalu jauh, teriak Pak Wasis sambil memukul meja. Namun Bu Sumi hanya diam, menunduk. Dalam hatinya, ia lebih memilih siapapun yang tak dikenal daripada anak-anaknya sendiri menjadi korban. Beberapa malam kemudian, teror semakin nyata. Rizky, si bungsu, mendadak sakit. Tubuhnya panas tinggi, matanya sayu, dan ia terus mengigau. Om besar, jangan tarik aku, jangan bawa aku. Pak Wasis panik. Ia tahu makhluk itu mulai mengincar anaknya. Sementara itu Rani semakin sering ketindihan saat tidur. Ia terbangun dengan tubuh lemas dan leher penuh bekas cengkraman merah. Seolah ada tangan besar yang menekannya. Bayu dan Salsa pun sering mendengar suara langkah berat di kamar mereka. Kadang lemari terbuka sendiri, dan ada bau busuk menyengat yang keluar. Semua tanda itu jelas. Makhluk hitam itu sudah memilih. Pada malam Jumat Kliwon, ketika semua tertidur, Pak Wasis terbangun karena suara pintu berderit. Ia berjalan ke dapur, dan di sana ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti.
Sosok hitam besar berdiri di depan panci soto. Matanya merah membara, mulutnya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam berlumuran darah. Tangannya panjang dengan kuku seperti pisau. Wah, Sisi, suaranya bergema. Waktunya sudah tiba, aku ingin darah dari keluargamu. Pak Wasis jatuh berlutut, menangis. Jangan keluarga saya. Ambil nyawa saya saja, jangan anak-anak saya. Tapi sosok itu hanya tertawa. Bukan kau yang kupilih. Mereka yang masih muda, lebih segar. Itu syaratnya. Lalu ia menunjuk ke arah kamar anak-anak. Bayangan hitam melesat masuk dan terdengar suara jeritan dari dalam kamar. Rani berteriak histeris. Pak Wasis berlari ke kamarnya dan melihat putrinya terguncang di ranjang. Tubuhnya seperti ditarik ke atas oleh tangan-tangan tak terlihat. Matanya melotot, mulutnya berteriak minta tolong. Pak Wasis mencoba meraih Rani, tapi tubuhnya terpental ke belakang, seolah ada kekuatan gaib yang menahannya. Bu Sumi yang baru masuk pun menjerit ketakutan. Dalam sekejap, tubuh Rani terjatuh lemas. Mulutnya berbuih, matanya kosong menatap langit-langit. Dari hidungnya mengalir darah segar. Pak Wasis memeluk tubuh anaknya yang sudah tak bernyawa, menangis meraung-raung. "Rani, anakku." Namun suara berat itu kembali terdengar. Itu baru awal, masih ada yang harus kubawa. Seisi rumah dipenuhi teriakan. Salsa memeluk ibunya sambil menangis ketakutan. Bayu mencoba berani, tapi wajahnya pucat pasi. Rizky, si bungsu, terus menggigil sambil menyebut-nyebut nama Om Besar. Pak Wasis tahu makhluk itu tidak akan berhenti hanya dengan satu nyawa. Tumbal ini baru permulaan. Malam itu menjadi awal kehancuran. Dari sebuah keluarga yang dulu hanya ingin sukses dan kaya, kini mereka berubah menjadi keluarga yang dihantui, dipenuhi ketakutan, dan terikat janji dengan iblis yang tidak bisa mereka batalkan. Rumah Pak Wasis kini dipenuhi duka. Rani, anak sulung mereka, meninggal dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Jenazahnya memang dimakamkan secara wajar, tapi gosip mulai menyebar. Tetangga-tetangga berbisik kalau kematian Rani bukanlah kematian biasa, melainkan bayaran dari sesuatu yang gelap. Pak Wasis sendiri semakin terpuruk. Wajahnya pucat, matanya cekung, tubuhnya kurus. Ia merasa setiap detik waktunya dihantui. Sosok hitam besar itu tak lagi hanya menampakkan diri di malam hari, tetapi juga pada siang bolong, bahkan di warung saat ia melayani pelanggan. Kadang ia melihat bayangan itu duduk di kursi pelanggan, menatapnya dengan senyum mengerikan. Setelah kematian Rani, orang-orang mulai takut makan di warung Pak Wasis. Gosip semakin kuat, apalagi ada pelanggan yang mengaku mencium bau anyir darah saat menyuapkan soto ke mulut. Satu persatu pelanggan menghilang. Hingga warung yang dulu ramai kini sepi. Uang memang sudah banyak mereka kumpulkan, tapi semuanya terasa hampa. Warung yang dulunya jadi sumber kebanggaan kini berubah menjadi tempat yang angker. Salsa semakin sering ketindihan. Ia berteriak tiap malam. Tubuhnya seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Lehernya penuh bekas biru, seolah-olah ada tangan besar yang mencekiknya. Bayu mencoba menantang. Kalau memang makhluk itu ada, kenapa nggak tunjukkan diri sekalian? Jangan ganggu adik-adikku, katanya suatu malam dengan suara bergetar. Tak lama setelah kata-kata itu, tubuh Bayu mendadak terhempas ke tembok kamar dengan keras. Kepalanya berdarah dan ia pingsan. Saat sadar, ia tak bisa bicara lancar lagi. Mulutnya sering komat-kamit sendiri, seolah-olah ada sesuatu yang berbisik ke telinganya. Rizky, si bungsu, malah semakin aneh. Rizky tertawa sendiri di tengah malam. Ketika ditanya, ia menjawab polos, "Om Besar main sama aku." Kata-katanya membuat Pak Wasis hampir gila. Bu Sumi yang dulu keras hati dan haus harta, akhirnya mulai goyah. Setiap malam ia menangis memeluk tubuh anak-anaknya yang ketakutan. "Iya, apa yang sudah kita lakukan? Kenapa kita tega masuk ke jalan ini?" Pak Wasis hanya bisa menunduk. Ia ingin menebus, ingin keluar dari perjanjian itu. Tapi ia tahu tidak ada jalan kembali. Malam itu, angin bertiup kencang. Petir menyambar bertubi-tubi, seakan langit ingin merobek bumi. Warung yang sudah ditutup sejak sore kini bergetar seperti diguncang dari dalam. Tiba-tiba, lampu rumah padam. Gelap gulita. Anak-anak menjerit, Bu Sumi memeluk mereka erat.
Dari arah dapur terdengar suara langkah berat. Dag, dag, dag. Semakin dekat, semakin keras. Lalu muncul sosok hitam besar itu, memenuhi pintu ruang tamu. Matanya merah menyala, mulutnya menyeringai dengan gigi-gigi tajam. Waktunya sudah habis, Wasis. Sekarang giliranku mengambil semuanya. Pak Wasis berlutut, menangis meraung. Jangan, ambil aku saja. Jangan istri dan anak-anakku. Sosok itu tertawa keras. Suaranya bergema seperti ribuan orang menjerit. Kalian semua sudah menjadi bagian dari perjanjian. Tidak ada yang bisa lari. Dalam sekejap suara jeritan memenuhi rumah. Bayu terseret ke dapur. Tubuhnya terlempar ke panci soto yang masih berisi kuah merah pekat. Salsa tercekik di udara, tubuhnya bergetar sebelum jatuh dengan leher patah. Rizky menangis keras, lalu tiba-tiba tubuh kecilnya lenyap seolah ditelan kegelapan. Bu Sumi menjerit histeris, mencoba lari, tapi tubuhnya ditarik ke sudut ruangan. Saat Pak Wasis berusaha menolong, ia melihat jelas. Sosok hitam itu merobek tubuh istrinya dengan kuku panjang, darah muncrat ke dinding. Pak Wasis sendiri menjadi yang terakhir. Ia ditangkap, tubuhnya diangkat tinggi-tinggi. Sosok itu menatapnya dengan mata menyala. Inilah harga dari keserakahanmu. Tubuh Pak Wasis lalu diremukkan dengan sekali genggaman. Jeritannya menggema lalu sunyi. Keesokan paginya, warga geger. Rumah Pak Wasis terbuka lebar, tapi seisi rumah penuh darah. Mayat keluarga itu ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Tubuh hancur, wajah pucat penuh ketakutan. Warung soto Tangkar itu langsung ditutup. Tidak ada yang berani mendekat. Orang-orang percaya tempat itu sudah jadi sarang makhluk gaib. Beberapa saksi mengatakan, setiap malam Jumat, dari dalam warung terdengar suara panci mendidih, suara sendok mengaduk, dan kadang-kadang suara jeritan minta tolong. Sejak saat itu, warung soto Tangkar Pak Wasis dikenal sebagai warung terkutuk. Sebuah pengingat kelam bahwa keserakahan dan jalan pintas melalui pesugihan hanya akan berakhir pada maut yang mengerikan.